konten walaupun akun kita masih kecil ya. Akan tetapi kalau sudah mendapatkan monetisasi konten, kita bisa mengumpulkan pundi-pundi dolar ya. Walaupun belum bisa gajian dalam per bulannya, akan tetapi dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan kekonsistenan kita bisa gajian dari Meta. Nah, jadi begitu jawabannya. Kalau bilang buat apa pemula mendapatkan monetisasi konten karena nggak akan bisa juga gajian setiap bulannya, itu namanya bodoh ya. Jadi tujuan kita konten itu kan ingin mendapatkan monetisasi, ya kan? Kemudian setelah mendapatkan monetisasi, kita mengumpulkan dolar di dalamnya, walaupun sedikit ya. Makanya ada peribahasa sedikit, dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, seperti itu pula seiring dengan kekonsistenan kita, maka kita bisa gajian dari Meta setiap bulannya. Karena apa teman-teman ya? Semuanya itu dimulai dari yang kecil. Makanya saya bilang ya, banyak sekali yang membuat edukasi terkadang itu menurunkan penyemangat ya, bukan dalam arti memberikan motivasi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian sudah mendapatkan monetisasi konten dan fitur iklan yang lainnya, nggak apa-apa walaupun saat ini kalian belum gajian. Akan tetapi nanti ya, seiring dengan kekonsistenan kalian ya, sedikit-sedikit dari 0,0 sekian, terus lama-lama nanti seiring sudah berkembang luasnya konten kalian, semuanya bisa menjadi puluhan dolar. Nanti setelah itu meningkat menjadi ratusan dolar. Nah, jadi seperti itu ya. Pemula masih banyak bingung soal interaksi. Interaksi itu apa sih sebenarnya? Interaksi itu adalah memberikan tanggapan atau respon terhadap kontennya orang lain. Nah, kita buka dashboard biar sama-sama jelas. Nah, di sini ada interaksi. Di dashboard ini sudah jelas yang masuk ke dalam interaksi itu ada tanggapan. Tanggapan itu berupa like. Jadi kalau ada orang yang like akan masuk ke dalam jumlah ini di setiap postingan kita. Nah, di bawahnya ini ada komentar. Komentar ini berupa komentarnya orang lain ke dalam postingan kita. Maka kalau ada orang yang komentar di postingan kita, maka akan masuk ke dalam interaksi, khususnya angka inilah yang akan bertambah. Dan di bawahnya ada frekuensi dibagikan. Nah, ini adalah share. Jika ada yang share konten kita, maka frekuensi dibagikan ini akan terlihat jumlah angkanya. Nah, berapa sih kira-kira orang yang membagikan konten kita, maka akan terlihat di sini. Dan lebih jelasnya lagi, interaksi itu ada dua, yaitu interaksi ke dalam dan interaksi keluar. Nah, interaksi ke dalam adalah interaksi yang masuk ke dalam postingan kita. Nah, disinilah data-data orang yang berinteraksi di postingan kita. Berapa jumlah like-nya, berapa jumlah komennya, dan berapa jumlah yang dibagikan. Jadi interaksi yang masuk ke dalam postingan kita inilah yang bisa membuat akun kita itu berkembang. Jadi semakin banyak orang yang berinteraksi di postingan kita, maka jumlah interaksi yang ada di dashboard kita ini seperti tanggapan, komentar, dan frekuensi dibagikan ini, maka jumlahnya akan semakin besar, dan inilah yang bisa membuat akun kita itu berkembang. Jadi kalau ada orang yang berinteraksi di postingan kita, berarti postingan kita itu menarik bagi mereka sehingga orang itu mau berinteraksi ke postingan kita, sehingga sistemnya pun akan lebih merekomendasikan konten kita. Nah, yang kedua adalah interaksi keluar. Jadi banyak yang menyalahgunakan soal interaksi keluar ini. Katanya kalau nggak interaksi keluar itu akan membuat sulit akunnya itu berkembang. Padahal ini adalah hoax. Interaksi keluar itu hanya bertujuan satu, kalian itu mengenalkan diri kalian kepada konten-konten kreator lain. Barangkali dengan kalian saling menyapa, ketika postingan kalian lihat di berandanya mereka mau tidak menyapa konten kalian. Nah, itulah sebenarnya tujuan kalian itu sering berinteraksi keluar. Nah, yang kedua karena memang kalian itu ingin mendukung konten kreator tersebut. Yang ketiga karena kalian menyukai kontennya, sehingga kalian itu mau berinteraksi ke postingan orang tersebut. Dan yang keempat karena kontennya itu memang bermanfaat, memberikan informasi yang sedang kalian butuhkan, sehingga kalian itu merasa inilah konten yang aku butuhkan, makanya kalian itu berinteraksi ke postingan tersebut. Yang selanjutnya konten tersebut pro dan kontra, sehingga kalian itu marah misalnya dengan konten tersebut seperti konten membuang-buang makanan, sehingga kalian itu memberikan respon juga yang negatif terhadap konten tersebut. Jadi kalau kalian berinteraksi keluar, jangan berharap interaksi yang ada di dashboard kalian itu naik, karena kalau kalian berinteraksi keluar, itu yang akan naik adalah postingan akun yang kalian komentari. Jadi jangan berpikir aku udah banyak interaksi keluar, tapi kok interaksi di dashboard aku itu bukan malah makin naik, tapi malah semakin menurun aja. Nah, biar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini, sebaiknya kalian pahami dulu arti interaksi yang sudah aku jelaskan di video ini. Jika bermanfaat, boleh kalian share ya guys.